Allah itu menciptakan tubuh kita, tangan, kaki, mulut, tidak untuk menyakiti orang lain, apalagi menyakiti saudara sendiri. Momo gak mau Kato, Kyoda berantem, ribut, dan nyakitin satu sama lain. Kita sebagai orang tua itu akan merasa gagal jika kita melihat anak buah hati kita itu bertengkar, apalagi jika sampai saling menyakiti. Temen Bobo nyakitin adiknya sendiri sampai 15 tahun mereka gak teguran. Bobo gak mau. Mulai sekarang Kato wajib menghargai Kyoda sebagai adik. Lindungin Kyoda. Begitupun Kyoda. Ini abangnya, abang satu-satunya. Disayang, didukung, tidak berantem. Suatu saat abang akan selalu melindungi Kyoda. Bobo juga gak mau Kato semena-mena sama adiknya. Bobo gak mau Kato gak ngalah. Kato harus ngalah. Ingat, ini adik laki akan menjadi partner Kato. Bobo gak mau kalian hidup di masa depan masing-masing kalian satu kesatuan, saudara, keluarga, saling dukung, saling bantu, saling maafin, saling ngalah. Kato punya teman banyak, Kyoda punya teman banyak. Teman itu tidak selamanya akan ada di samping Kato. Jangan sampai kita terlalu mementingkan teman sampai kita lupa sama keluarga sendiri. Itu nular. Begitupun sifat dan sikap yang baik, itu juga nular. Cari teman yang benar, cari teman yang baik. Berteman sama orang yang buruk, kelakuannya akan buruk. Berteman sama orang yang baik, kelakuannya akan baik. Jangan asal milih teman. Ini sampai kapanpun kalian dewasa kepake nasihat ini. Kalau ada teman yang sekiranya buruk, tinggalin. Nggak perlu punya teman banyak. Kenalan banyak, oke. Teman yang dekat harus dipilih-pilih. Ngerti? Kalau kalian salah masuk lingkungan, hancur hidup kalian. Jangan asal ngelihat temen asik, temenin. Nggak kayak gitu pola pikirnya. Nggak usah mikirin asik, bener apa enggak dia kelakuannya. Paham? Paham, Bobo. Boleh gak Mai? Boleh. Boleh. Asal tahu batasan. Hidup itu harus balance. Kayak Momo sama Bobo setiap hari kerja. Butuh nggak hiburan? Butuh. Boleh nggak Kato dan Kyoda cari hiburan? Boleh. Tapi syaratnya satu, harus belajar dulu. Manusia itu nggak bisa dimasukin 100% tentang hiburan. Hiburan dijadikan sesuatu yang refreshing. Kita boleh mencari hiburan. Contoh hiburannya Momo Bobo, nonton bioskop, ngumpul sama teman-teman. Itu boleh. Begitupun Kato dan Kyoda. Jangan sampai lebih banyak hiburannya dibandingin belajarnya. Momo atau Bobo misalnya, terus-terusan kerja, tapi nggak ngambil hiburan. Stres nggak? Stres. Makanya silahkan aja, asal belajarnya jangan ditinggalin. Kalau kebanyakan hiburan, buruk nggak? Buruk. Momo sama Bobo nggak kerja, nggak belajar, kerjaannya hiburan terus, kerjaannya refreshing terus. Bisa dapat duit? Sedangkan duit itu bisa datang kalau kita kerja. Kalian mulai harus mengerti arti kata dewasa, di mana pendewasaan diri adalah sebuah proses manusia mengerti arti kata batasan. Sopan santun itu dimanapun, termasuk bagaimana cara kita komunikasi sama orang yang lebih tua. Bagaimana cara kita terima kasih sama orang tua? Mesti disebut. Terima kasih, Bobo. Terima kasih, Bobo. Kalau sudah dikasih sama orang tua atau siapapun yang lebih tua, harus ngomongnya makasih om, makasih tante. Begitu pula di saat kita lewat, ngomongnya gimana? Permisi, Om. Tante. Jadi Mufasa pernah berpesan kepada Simba. Para pendahulu kita berada di langit. Itu yang bikin kalau misalnya Mufasa atau Simba lagi sedih, mereka pasti selalu ngelihat ke langit. Jadi kalau kata Allah, apapun yang hidup akan mati. Manusia ada waktunya terlahir, juga ada waktunya meninggal. Tidak ada yang akan hidup selamanya. Begitu pula kita, di mana Momo sama Bobo akan ada waktunya juga ninggalin Kato dan Kyoda. Kalau ada nasihat dari orang tua, dengerin. Kita pun nggak tahu kapan waktunya kita akan pergi. Kita sudah terbiasa ada orang tua, tidur biasanya bareng, belum tentu kita bisa bersama selamanya. Janji mulai sekarang bisa patuh sama orang tua. Jadi Kato dan Kyoda wajib jadi anak yang baik, wajib jadi anak yang soleh. Jangan berantem satu sama lain, harus saling sayang. Ingat, selain kalian ada anak yatim piatu. Mereka nggak tahu kemana mereka ingin memeluk. Kalau mereka lagi sedih,
Mereka lagi takut. Siapa yang mereka peluk? Sekarang masih punya orang tua, sering-sering peluk orang tuanya. Apa rasanya kalau Kyoda nggak punya ibu? Apa rasanya Kato kalau nggak punya ayah lagi? Main sama siapa? Doa sama Allah. Jangan manis-manis doang kalau mau beli mainan. Janji apa enggak? Iya. Giat ngerjain PR? Iya. Giat belajar juga? Iya. Sekarang beli mainan, besok nggak beli mainan? Iya, Kak. Beneran nih? Bener. Seriusan? Dari yang kecil dulu. Ayo kita baca 3 surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ahad. Allahus a'udzu birabbin nas, malikin nas, ini wa zaitun, wa turi sini wa halahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wala saufa yu. Bika rabbika. Kalian dapat voucher. Ingat ya, untuk minta sesuatu tidak boleh semudah itu. Tidak boleh tanpa usaha. Untuk mendapatkan sesuatu kalian nggak boleh gampang. Kalian masih kecil, kalian harus ngerti kalau mendapatkan sesuatu harus dengan jerih payah. Paham? Paham. Gak ada yang namanya mentang-mentang punya voucher banyak, kalian semena-mena boleh jajan. Ngerti? Ngerti. Ucapkan apa sama Allah? Makasih Bobo, makasih ya Allah. Oke, sekarang boleh. Alhamdulillah. Nah, sana. Ayo. Ada beberapa poin yang membuat wanita tertarik sama laki-laki, Bang. Dengar kan? Dengar. Yang pertama, wanita itu tertarik sama cowok yang pintar. Karena apa? Mostly wanita itu mencari laki-laki yang bisa memberikan mereka solusi, bukan nambah masalah. Yang kedua, wanita itu suka sama cowok yang fun, yang bisa menghibur dia. Lalu gimana caranya kita bisa fun? Wawasannya harus luas. Yang ketiga, wanita itu suka sama laki-laki yang bermateri. Artinya apa? Punya duit, punya harta, bertanggung jawab. Bukan berarti wanita itu senangnya duit doang, Bang. Enggak. Karena sesungguhnya wanita itu juga mencari keamanan, bukan hanya kenyamanan. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Harus jadi solutif person. Perbanyak wawasan, pengetahuan. Jangan pernah jadi laki-laki terima aku apa adanya. Harus bisa menjadi laki-laki terima aku ada apanya. Itu baru laki-laki yang memiliki